Halo guys, kembali lagi bersama kami Desidarta. Ini adalah part kedua dalam konten How to get the first billion rupiah dalam hidup kita guys. Kalau kalian sudah lihat di video pertama guys, kalian bisa mempraktekannya itu bukan cuma sekali ya guys, tapi wajib berkali-kali. Karena yang namanya kita berinvestasi ataupun menyimpan gitu, itu bukan cuman ketika kita mencapai the first 100 million atau the first 1 billion itu kita berhenti. Tapi selama kita hidup guys di dunia ini, kita bisa menyimpan, ya simpanlah gitu guys. Tapi jangan lupa juga untuk berbagi. Nah, di video ini guys saya akan membahas lebih dalam, karena ketika Anda sudah mencapai the first 100 million, anggaplah tahap berikutnya kita mau mencapai 10 kali lipat dari itu guys ya. Nah, yang pertama guys, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian perlu punya yang namanya NPWP guys, atau pajak gitu ya. Jadi kenapa ini penting guys? Karena ketika kalian mencapai jumlah tertentu, apalagi udah mencapai 1 billion, 2 billion, 3 billion, bahkan 10 billion, bahkan nanti 100 billion, itu kalau nggak dilapor pajak gawat juga guys. Jadi sekarang kan udah deket 31 Maret ya, jadi udah saatnya lapor pajak juga kita. Nah, jadi kalian wajib melaporkan dari income kalian lapor pajak, nanti masuk ke SPT kalian untuk menambah harta. Tujuannya untuk apa? Karena percuma ketika kalian you get a lot of money tapi you cannot buy anything gitu. Jadi contoh, kita kalau mau beli properti, mau beli mobil zaman sekarang kan kita harus link sama NPWP kita ya guys ya. Anyway, jadi pajak penting guys. The more you get, it's better to kalian lapor lebih banyak lagi gitu. Jadi makin tinggi income, laporlah itu ke pajak gitu, untuk menambahkan kalian punya tunai di SPT atau tabungan atau investasi dan lain-lain. Nah, setelah pajak guys, perhatikan juga ternyata salah satu investasi yang paling penting itu bukanlah di properti, bukanlah di bisnis guys, juga bukan di saham atau reksadana. Ternyata salah satu yang paling penting itu adalah investasi ini guys. Ya, investasi otak kita guys. Dan ini juga penting guys. Jadi cara berpikir dan cara kita mempunyai mental yang tangguh, mempunyai karakter yang baik gitu, integritas yang tinggi. Jadi memang ketika saya dulu banyak belajar ya guys, apalagi ketika kalian pegang uang udah 1 billion, 10 billion, 100 million, saya yakin nggak akan nyampe sana guys, atau nggak akan stay atau terus naik ketika kita nggak nambahin investasi ke otak kita. Jadi kalau dulu saya pernah ikut seminar itu investasi leher ke atas ya. Kalau leher ke bawah ini kan untuk kesenangan kita punya pribadi ya. Jadi entah itu baju lah, entah itu makanan lah untuk mengenyangkan perut. Tapi investasi leher ke atas itu jarang gitu. Investasinya apa guys? Terserah. Kalian bisa investasi tentang seminar bisnis, seminar investasi, seminar properti dan lain-lain. Jadi ini adalah part yang paling penting, karena once kalian udah terus increase ya, entah itu tabungan kalian, saving kalian, ataupun investasi kalian, sangat sulit untuk kalian kalau kalian tidak belajar lebih lagi bagaimana kita mengelola yang ada gitu. Jadi bukan cuman ketika udah punya sejumlah tertentu udah gitu habis lagi, tapi bagaimana mengelola. Nah, jadi setelah itu guys, perlu banget kita tetap disiplin ya. Jadi gini, kalian masih ingat di video pertama ya, jadi ketika 10% dari income itu dimasukin ke tempat yang aman minimal, jadi kalau lebih boleh. Terus udah gitu 20% itu untuk bayar utang, atau enggak masuk ke investasi yang berkembang guys, yang return di atas 10%, itu minimal 20%, tapi kalau lebih juga boleh, bahkan harus guys. Kalian boleh sisanya 70% atau kurang gitu, kalian boleh itu dibagi-bagi lagi guys. Entah itu ada berapa kalian mau nyumbang, berapa kalian misalnya menyumbang ke
ke masjid, ke gereja, ke wihara atau apapun itu gitu. Atau enggak mau nyumbang ke orang juga boleh, dan sisanya dihabiskan guys. Jadi ketika kalian punya sistem di video yang pertama yang saya share guys, itu akan mempermudah kita ketika kita have such an income gitu, increase the income. Dan yang paling penting adalah ketika income kita naik, bukan gaya hidup yang naik guys, tapi gaya hidup tetap, tetapi bagaimana kita mensavingkan 10-20% itu menjadi, yang 10 menjadi 20, 20 menjadi 30, dan ini akan terus naik gitu. Sampai satu titik guys, ketika investasi kita sudah beranak ya. Jadi beranak itu diternakan guys. Jadi misalnya contoh nih, nanti di akhir-akhir video ini saya akan menjelaskan ya bagaimana teknis untuk benar-benar mencapai the first billion rupiah. Nah, jadi tadi tetap dalam kondisi apapun kita tetap harus melakukan saving dan investasi guys. Jadi entah itu misalnya lagi bete lah, lagi happy lah, pokoknya tetap ya guys ya, gaya hidupnya tetap. Nah setelah itu guys, saya belajar mengenai bagaimana dalam kondisi apapun, bukan dari bisnis internet, bukan dari bisnis application, bukan dari properti, bukan dari bisnis yang dagang yang rumit gitu ya. Tapi kita profesi apapun, entah itu pebisnis, entah itu pekerja, entah itu profesional ya seperti dokter dan lain-lain, tetap bisa mencapai tujuan kita. Nah, saya langsung aja kasih contohnya ya guys, yaitu saya pengen sharing tentang salah satu keajaiban dunia ke-8 guys, yaitu adalah bunga berbunga, kata Albert Einstein ya. Nah, jadi ketika kalian punya goals ya untuk mencapai the first 1 billion rupiah pertama, menurut saya ini sangat penting guys. Langsung aja kita lihat ya caranya bagaimana. Oke, ini adalah satu program yang kalian bisa ngitung yang namanya bunga berbunga guys. Atau jadi gini, ketika kita investasi, bunganya itu kita gulung lagi, diinvestasikan lagi, nanti berbunga lagi, kita gulung lagi, diinvestasikan. Sebelum saya mulai ya guys, jadi ternyata tipe investor itu ada 3 macam ya. Tipe agresif, tipe moderat, sama tipe konservatif. Kalau kalian masih muda, kalian bolehlah agresif gitu. Agresif itu gimana sih? Kalian boleh berinvestasi yang punya return di atas 15-20% kali ya. Tapi ya jangan semua gitu guys. Ya misalnya ke bisnis yang agak selebor atau gimana. Memang kalau ketika kalian mendapatkan return yang tinggi, otomatis resikonya pun tinggi. Kalau saya sih jujur saya termasuk yang konservatif ke moderat guys. Jadi apalagi sekarang saya usia udah 35 tahun guys. Jadi udah punya anak, udah punya istri, tidak mau untuk beresiko gitu. Tapi kalau kalian masih umur 20 tahun silakan lah guys. Nah, jadi contoh ya, kalau misalnya kalian tipe misalnya yang agresif guys, itu misalnya contoh dengan return 15%. Contoh misalnya kalian berinvestasi misalnya 1 juta rupiah aja guys ya, 1 bulan, berarti 12 juta setahun. Nah, kalian gulung guys seumur hidup kalian ya. Misalnya ini saya kasih, misalnya kalian setor 30 tahun ya, 30 tahun. Kalian bisa lihat nih, dengan 15% setahun ya, kalian sudah bisa mencapai the first billion itu di usia ke 18 tahun guys. Bahkan ketika kalian gulung terus sampai 30 tahun kemudian, kalian sudah mencapai the first 6 billion pertama guys. Ini dengan cuman setor 1 juta rupiah loh guys. Memang ini bunganya 15% termasuk tinggi. Oke, kita misalnya contoh dengan return 10% ya. Jadi kalau misalnya kalian investasi di sekuritas dengan yang terdaftar di OJK gitu, itu bisa kalian mencapai return 10%. Anggaplah dengan 12 juta setahun ya, itu kalian bisa mencapai the first billion itu di tahun ke-23. Wah, lama banget, betul. Tapi kan tidak semua orang
hanya setor 1 juta toh. Contoh nih, kita lipat gandakan ini menjadi 10 juta sebulan ya. Ketika kalian memasukkan misalnya atau menginvestasikan 10 juta sebulan ya, itu kalian bisa, ini misalnya selama 30 tahun ya, selama 30 tahun. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa mencapai the first billion itu cuman dalam waktu 6 tahun. Jadi makin banyak kalian menginvestasikan, atau makin dini kalian menginvestasikan ya, makin dini kalian menginvestasikan ini, kalian akan lebih cepat mendapatkan the first billion. Bahkan setelah the first billion ya jangan stop guys. Kalian terus gulung lagi dengan return 10% itu, kalian di tahun ke-20 udah mencapai angka 7.5 billion rupiah guys. Bahkan di tahun ke-30 kalian bisa mencapai angka 21 billion guys rupiah. Nah, maksudnya gini, ada orang yang ngomong gini, oh nanti kan kemakan inflasi. Ya betul, memang pasti kemakan inflasi, tapi daripada tidak memiliki guys, ayo mending mana. Jadi saya tahu persis apa yang saya share ini adalah ilmu dasar juga. Mungkin mahasiswa kuliah yang ikut jurusan manajemen pun tahu ya guys tentang hal ini, tentang the value of money, bunga berbunga. Tapi saya yakin nggak terlalu banyak orang yang mempraktekkan ini. Nah, jadi dengan video ini saya pengen menyadarkan lagi, terutama untuk generasi milenial, yuk dari sejak dini kita berinvestasi guys. Kalau kalian tipe konservatif ya, anggaplah dengan return 6% aja guys, bunga deposito ya, kalian tetap bisa mencapai di tahun ke-7 loh guys. Kalau kalian investnya 120 atau 10 juta sebulan ya, ini tahun ke-7. Nah, kalau kalian gulung terus dengan 6% doang loh, di tahun ke-30 tetap kalian memiliki 10 billion loh guys. Ini kalian tabung terus nih. Jumlah yang di store selama 30 tahun berarti 3,6 billion ya. Tapi tetap dengan bunganya aja, bunga berbunga digulung terus, kalian bisa mencapai 10 billion. Jadi tergantung kalian bisa kalian mau mencapai berapa billion dan di usia berapa. Makin besar makin bagus. Kalau saya tambahin lamsam ya, lamsam atau sejumlah yang besar di awal, itu contoh nih, ini kan saya simpen 120 ya guys, saya bikin di awal 200 saja, 200 ya. Kalian bisa lihat dia dari 10 billion naik jadi 10,5. Tapi kalau misalnya gini, kalau saya naiknya cuma 80 sih ya. Kalau saya bikin ininya 500 misalnya di awal ya. Sorry. Di sini. 500 langsung. Dengan cuman 6%, tadi tahun ke-30 kan 10 billion ya. Ini jadi 12,2. Tapi kalau ketika returnnya jadi 15% guys, itu menggulungnya sadis guys. Kalian lihat ini tahun ke-30 jadi 85 guys. Sedangkan ketika saya, ini 85 billion ya. Sedangkan ketika saya ini cuma 120 ya, 120 juta dengan 15%, tahun ke-30-nya 60. Jadi naiknya dengan, kalau kalian makin dini setor lebih besar, langsung bedanya tadi 20 sekian billion ya guys. Ini kalau saya bikin 500, sorry sini ya, bawah, langsung jadi 85 billion guys. Jadi bedanya 25 billion guys. Hanya perbedaan ditambah 380 juta di awal tahun. Oke, kita lanjut skinnya ke yang ini ganti ya. Kalian kalau mau punya program ini nanti boleh kalian silahkan komen. Kalian email boleh komen, kasih email kalian, saya nanti bisa send via email guys. Nah, jadi itu adalah pelajaran mengenai bunga berbunga. Salah satu keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein guys. Itu adalah salah satu cara
untuk mencapai 1 billion, bahkan 10 billion, bahkan 100 billion. Ya mungkin gini lah guys, di luar dari bisnis yang kita punya, di luar dari kalian mungkin ada bisnis 4.0, ada bisnis startup yang bisa langsung menghasilkan 1 billion itu dengan singkat, 10 billion dengan singkat. Bahkan contoh kayak perusahaan-perusahaan Gojek, Tokopedia kan sekarang konon udah mencapai unicorn ya, 15 triliun guys. Yang pasti yang pengen saya share bukan share tentang bagaimana to earn that kind of money dalam perusahaan startup, dimana generasi milenial sekarang saya tahu banget udah lebih pintar, udah lebih canggih. Tapi tetap guys, seberapa pun yang kalian hasilkan, it's about how you keep and bagaimana kita memanage, mengelola hasil dari apa yang sudah dihasilkan. So, semoga video ini bisa membantu kalian guys, para generasi milenial. Jadi kalau saya rangkum tadi, jangan lupa kalian harus punya NPWP, karena tanpa NPWP kalian mau punya berapapun amount of money gak akan bisa ambil apa-apa loh guys. Jadi gaya hidup guys, oh ya nanti di belakang nanti saya sharing sedikit hal yang penting juga. Gaya hidup kita tekan lah guys, maksudnya zaman sekarang buat apa sih gitu, anak-anak millennials ketika kita udah menghasilkan, dibeliin untuk kesenangan sesaat gitu. Gak usah lah guys, kita naik income, naik investasi, gaya hidup tetap lah. Nah, salah satu hal yang paling penting juga guys dalam ketika kalian berinvestasi, menyimpan dan saving, ini aturan menurut saya penting sekali guys. Kalian wajib mereward diri kalian sendiri. Setiap 6 bulan, setiap 12 bulan, atau bahkan kalau kalian misalnya tahan gitu ya untuk tidak mereward diri kalian selama setiap 2 tahun sekali lah, setiap 5 tahun sekali, terserah. Tapi kalau saya mungkin setiap 6 bulan sampai 12 bulan mulai mereward guys. Tapi kalau dulu zaman masih saving about 100 rupiah, I mean 100,000 rupiah guys. Saya start from 100,000 rupiah. Store. Mungkin selama 5 tahun I never reward myself guys, really. Tapi setelah di titik tertentu guys, once kalian udah bisa save lebih banyak gitu, kalian boleh mulai mereward, let's say setiap 6 bulan, setiap 12 bulan. Misalnya contoh 6 bulan kalian sudah berhasil saving 10 million per month misalnya. Di bulan ke-7 10 millionnya kalian mau jajani dulu boleh, atau mau dikumpulin dulu buat nanti hal yang lebih besar boleh, terserah kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah setahun gitu ya, misalnya berhasil menginvestasikan 10 million per month, nanti di bulan yang ke-13 atau dan ke-14 kalian reward juga untuk maksudnya bukan selebor sih, mau jajan dulu, it's your call guys. Tapi udah gitu nanti di bulan ke-15 kalian tetap disiplin lagi, terus digulung lagi guys. Jadi beternak ya guys. Contoh misalnya kalau angsa atau bebek menghasilkan telur, telurnya telur emas gitu guys. Kalau mau beli sesuatu atau misalnya mau invest sesuatu, pakai telurnya gitu, bukan angsanya dipotong gitu guys. Jadi ketika kalian telurnya udah mateng, nanti kan menghasilkan angsa-angsa lagi kan. Nanti mulai 2 angsa bertelur, mulai 3 angsa bertelur, lama-lama kalian makin cepet gitu guys. Oke, mungkin part 2 sampai sini dulu. Nanti ke depan kalau kalian suka dengan video yang saya bagi guys, kalian silahkan like, silahkan subscribe, dan thank you udah nonton sampai habis ya. Kalau kalian suka, masih banyak guys hal yang bisa saya bagikan, simple way to achieve the prosperity. Tapi bukan berarti sekali lagi I'm the best, not sama sekali, not at all guys. Banyak banget orang yang di luar sini. Saya hanya berbagi dengan apa yang saya pelajari selama ini, dengan apa pengalaman pribadi saya yang saya lakukan, karena saya juga pengen ngasih informasi yang terbaik untuk para generasi milenial. Dan saya tahu juga nanti suatu saat video saya ini bisa ditonton sama anak saya guys. Tujuan saya bikin video itu adalah untuk itu. Oke, silahkan juga share video ini dan video part pertama kalau kalian suka dan memang merasa berguna untuk
orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Silahkan subscribe sekali lagi untuk mendukung saya terus bisa memberikan informasi dan video-video yang bermanfaat untuk generasi sekarang. Thank you guys, sampai jumpa di video berikutnya.